Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Beletuk Jati. Setelah sekian lama saya tidak upload video karena memang banyak pesanan yang harus diselesaikan. Jadi mohon maaf, banyak sekali permintaan dari kalian yang belum bisa saya buatkan untuk videonya. Oke, untuk video kali ini sekaligus ada beberapa permintaan, jadi saya jadikan satu. Yang pertama adalah clear ulang atau kita rekondisi. Sebenarnya ini sudah saya finishing dulu, saya pakai sendiri sekitar 4 tahun yang lalu. Untuk produknya atau bahannya saya menggunakan produknya miliknya Propan, miliknya Impra, full dari nol sampai dari sanding sampai warna dan juga sampai clearnya. Saya cuma pakai melamik. Untuk warna awalnya saya cuma menggunakan candy, yellow dan juga menggunakan cocoa. Nah, untuk video kali ini yaitu video rekondisi atau bisa saya sebutkan untuk video clear ulang atau finishing ulang. Bagaimana cara mengatasinya jika memang sudah lama dipakai tapi ingin diperbarui ataupun juga ingin mengganti warnanya. Untuk teman-teman, untuk tahap awalnya tadi bisa kalian lihat di awal-awal video, sangat-sangat kotor, sangat-sangat berminyak. Nah, jadi kalian untuk langkah awalnya kalian bersihkan debu-debunya dahulu, lalu kalian cuci. Setelah kalian cuci menggunakan deterjen pada medianya tadi untuk menghilangkan bekas minyak atau kotoran yang lain. Setelah proses pengeringan selesai, kalian bisa melakukan proses pengamplasan kembali untuk menggunakan amplas nomor 420. Setelah selesai, kalian bisa melakukan untuk proses membersihkan bekas amplas atau debu yang menempel pada media, lalu kalian sanding. Ya, kenapa harus saya sanding? Karena saya ingin merubah warna. Nanti kalau langsung di clear bisa atau enggak, Mas? Misalkan kalau ada yang tanya seperti itu, bisa, Mas. Kalau langsung di clear sebenarnya bisa, karena saya ingin merubah warna sekaligus untuk menjawab pertanyaan. Misalkan warnanya dirubah, ya saya sanding lagi. Saya sanding netral dulu, tipis. Hanya saya sanding tipis sekali, lalu proses penyandingannya untuk semprot sandingnya saya menggunakan proses sanding kering atau saya kabutkan. Saya ratakan luar dalam, dan untuk melihat warnanya proses ini biasanya saya lakukan untuk hardenernya saya berikan 3 tutup hardener. Dari video yang sebelumnya biasanya saya hanya kasih 2 atau 1 untuk 1 kali pengadukan per 1 liter atau per 1 kilo kaleng 1 kiloan. Tapi kali ini saya kasih 3 karena saya mainnya kabut. Untuk spraynya disetel selembut mungkin. Bisa kalian lihat tadi untuk hasil sandingnya setelah kering, sebenarnya medianya masih cukup bagus, tapi karena ingin direkondisi atau diperbaiki lagi untuk proses pewarnaan dan juga proses clear, lalu ingin merubah warna juga, jadi harus saya sanding ulang untuk menghindari nanti takutnya masih ada bercak-bercak minyak atau apalah, atau minyak rambut biasanya seperti itu, atau tangan yang terkena minyak goreng atau yang lain, jenis silikon yang lain, itu akan membahayakan jika tidak disanding. Jadi gunanya sanding sealer sebenarnya untuk menutupi dari bekas noda-noda yang ada pada medianya.
Oke, untuk langkah berikutnya proses pengamplasan dan juga untuk proses pewarnaan. Selesai tadi, kalian bisa lihat tadi kan saya lakukan proses pengamplasan rata, lalu kali ini warnanya yang saya berikan pertama adalah warna salak brown. Jadi untuk proses pewarnaan untuk salak brownnya saya menggunakan warna dari Impra. Saya berikan sedikit tips untuk kalian, jika membeli warna Impra, lebih amannya kalian taruh atau tuang ke wadah botol seperti itu, karena biasanya kalau di kalengnya itu dia ketetesan saat kita ngambil warna, lalu kalengnya bocor atau terkikis, terus akhirnya bagian bawah itu dia bocor. Saya sering ngalamin seperti itu, akhirnya saya taruh warnanya di wadah botol seperti itu karena lebih bersih dan tidak mudah kotor, karena kita akan menuang pada takaran, jadi nggak mungkin mudah kotor atau berdebu. Untuk warna kedua, setelah prosesnya sanding tadi selesai, pewarnaan selesai, untuk warna keduanya saya menggunakan warna Cocoa Brown, produk dari Impra juga, sama dari Propan dari Impra. Dan proses pewarnaannya saya menggunakan warna Impra ini tidak dicampur ya bro, jadi dia sendiri-sendiri. Untuk warna salaknya saya semprotkan lebih awal, dan warna keduanya yaitu warna cocoa jeda 10 menit lalu saya semprotkan lagi tanpa diamplas. Nanti kalau diamplas tergores malah membekas, biasanya seperti itu. Untuk takaran dari kedua warna ini, yaitu dari salak brownnya saya menggunakan takaran 6 tutup per 1 kaleng, 1 kali adukan. Kalau kalian baru lihat video saya kali ini, kalian harus cari dulu video-video saya yang sebelumnya. Jadi untuk warna salak brownnya saya berikan 6 tutup botol aqua per 1 kaleng adukan seperti biasanya. Setelah selesai proses dari pewarnaan salak brown tadi, jeda 10 menitan, kalian bisa lakukan proses pewarnaan berikutnya. Karena efeknya saya ingin memerah, jadi saya berikan warna cocoa brown agar hasilnya nanti yang saya inginkan warna dari gelap dan juga merah, tapi untuk warna seratnya masih tetap juga terlihat. Maka dari itu saya berikan warna dari cocoa untuk warna yang kedua. Setelah proses pewarnaan selesai, kalian tutup dengan sanding netral tipis saja di semua bagian atau medianya, lalu kalian tunggu kering, lalu tetap diamplas. Setelah selesai proses pengamplasan, ini adalah melamin atau clearnya. Melamin yang saya gunakan adalah produk dari, mohon maaf tidak saya sebutkan untuk produknya. Pokoknya kalian bisa lakukan proses melamin apa saja pun bisa, karena ini nanti akan saya lakukan proses top clear. Untuk melaminnya saya ratakan, memang saya proses penyemprotannya pasti luar dalam mas, jadi jika kalian ingin menyemprot bagian luarnya saja silahkan, tapi kalau saya semua proses saya itu luar dalam untuk melamin dan juga sanding. Untuk melaminnya saya hanya melakukan 1 kali penyemprotan atau 1 tahap atau 1 fase penyemprotan saja. Oke, kurang lebihnya seperti ini untuk hasilnya setelah di melamin ya. Jadi melaminnya saya, untuk pengeringnya saya tambahi menjadi 2 tutup agar lebih cepat kering.
Jika kalian ingin melakukan penyemprotan melaminnya 2 kali untuk hasilnya yang lebih bagus lagi, kalian bisa tunggu sampai kering lalu diamplas menggunakan amplas duko nomor 2000 atau 3000. Setelah itu kalian semprot melamin lagi juga bisa. Nah, ini prosesnya udah kering, lalu saya amplas menggunakan amplas duko dan juga air. Untuk amplas dukunya saya menggunakan amplas nomor 2000 biar tidak ada bekasan pada medianya yang telah di clear atau di melamin. Untuk proses pengamplasannya semua tetap luar dalam, dan setelah itu kalian bersihkan bekas air dan juga bekas amplasan tadi. Untuk clearnya saya menggunakan clear Belcoat 8200. Clear ini sudah pernah saya aplikasikan pada cat duko dan memang daya kilapnya sangat luar biasa menurutku sangat luar biasa. Untuk thinnernya saya juga menggunakan thinner dari Belcoat. Thinnernya dia ngeslow, dia agak lama keringnya, jadi setelah proses penyemprotan langsung saya pindahkan. Maka dari itu kalian harus hafal jenis-jenis thinnernya. Untuk perbandingannya saya menggunakan 2:1, 2 untuk thinnernya, 1 untuk top clearnya, dan juga 1 tutup hardener atau pengeringnya dari Belcoat ini. Untuk media yang saya semprot ini saya membutuhkan 2 cup gelas seperti itu, karena luar dalam dan juga ada rak dan juga pintunya juga. Pintunya ada 4, raknya sebenarnya itu ada 2 tapi tidak saya videokan. Untuk clearnya saya beri 2 lapis saja. Setelan spray tetap kalian harus menggunakan yang paling lembut untuk setelan spraynya. Untuk clear ini saya yakin kalian pasti suka jika menggunakan clear Belcoat 8200 ini. Dia mudah sekali, enak digunakan, cepat kilapnya. Dengan cuaca seperti terik seperti ini dia cepat sekali, daya kilapnya juga bagus. Jika nanti kalian ada yang bertanya, Mas, jika tidak menggunakan dari setelan thinnernya Belcoat apakah hasilnya bisa seperti itu, Mas? Saya sarankan kalau untuk top clear mending kalian gunakan satu produknya saja, karena kalau menggunakan thinner yang lain saya nggak berani jamin, karena kalau main clear coat seperti ini saya nggak mau macam-macam, Mas. Nanti kalau ada kesalahan atau kerusakan malah justru kita sendiri yang akan kesulitan. Tidak seperti melamin, dia sangat keras, dia sangat sulit untuk diamplas. Oke, untuk prosesnya sudah selesai. Untuk penyemprotan clear coatnya miliknya Belcoat 8200 beserta dengan thinnernya yang cukup ngeslow, jadi walaupun panas tetap tenang, tidak takut berbintik ataupun bubble atau menggelembung untuk clear coatnya miliknya Belcoat ini. Dan berikut ini hasil setelah proses pengeringan 24 jam. Karena ini keadaannya azan maghrib, jadi saya tidak bisa menampilkan atau memberikan suara video yang asli. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Video dari Bledu Jati, video rekondisi, yaitu proses clear ulang dan juga top clear, pewarnaan menggunakan salak brown dan juga cocoa brown, lalu top clear menggunakan Belcoat 8200. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.